Pelaku kejahatan seakan kian nekat beraksi di tengah keramaian. Tidak hanya mengancam korban secara terang-terangan, di antara mereka bahkan melawan dan menantang duel aparat yang memergoki aksinya. Dugaan pencurian tembaga kabel yang dilakukan dua pria di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara menjadi sorotan publik. Insiden di pertengahan bulan Juni ini tidak hanya dilakukan siang hari dan dalam kondisi ramai, tapi salah satu terduga pelaku mengajak duel polisi yang memergoki aksinya. Kedua pria kemudian dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka lalu dikembalikan ke pihak keluarga setelah meminta maaf kepada petugas dan dilakukan pembinaan. Sementara dugaan pencurian tembaga kabel masih diselidiki karena belum adanya laporan tentang perampasan bagian dari fasilitas pemerintah Kota Medan itu. Sedang berada di sekitar situ, melihat ada yang memang dari tanah dan terkait informasi kalau mereka akan mengambil tembaga dan sudah mengambil merupakan juga langsung diamankan oleh rekan kita dari Satgas Kriminal. Tindak kejahatan di tengah keramaian juga terjadi di Arena Pekan Raya Jakarta atau PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. 3 pencopet yang salah satunya perempuan berhijab terpantau CCTV mengambil ponsel dari salah seorang pengunjung yang mendatangi gerai produk ponsel. Tiga orang ini. Saat beraksi, 2 pelaku bertugas mengalihkan perhatian korban di tengah gegap gempita PRJ. Seorang lagi mengambil ponsel dari tas korban. Kejahatan yang dilakukan terang-terangan oleh pelakunya juga membuat resah pengguna di Jalan Raya Lintas Timur, Lampung Timur. Kamera dashboard merekam momen ketika seorang pemotor jadi sasaran penodongan oleh 2 pria yang juga menggunakan motor. Pemotor yang hendak menuju Kecamatan Wai Jepara dihentikan secara paksa 2 pria bersenjata tajam. Di bawah ancaman senjata, korban diminta menyerahkan ponsel serta sejumlah uang. Bukti rekaman dashcam jadi petunjuk polisi melacak identitas dan menangkap pelaku penodongan. Keduanya ternyata remaja pria berumur 16 tahun dan 17 tahun yang sudah 4 kali melakukan kejahatan serupa dalam kurun waktu 3 bulan. 2 pelaku ini sudah berkali-kali melakukan perbuatan seperti ini. Untuk laporan polisi sendiri yang ada di Polres Lampung Timur sudah ada 3 laporan, yakni pada tanggal 18 Februari 2026, 6 Juni 2026, dan yang kemarin viral tanggal 8 Juni 2026. Perilaku nekat pelaku kejahatan yang beraksi di situasi ramai bukan fenomena baru. Modus ini menjadi pola terulang dan dilakukan pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai risiko. Berbuat nekat, berbuat berani, melawan petugas, bahkan dilakukan di tengah-tengah masa, dilakukan pada siang hari, itu semua adalah pilihan yang strategis, yang diyakini dapat membuat kejahatannya berhasil. Ketika kejahatan dilakukan di tengah-tengah keramaian, apakah itu bukan tanpa perhitungan? Karena pada dasarnya, pada saat orang sedang ramai, sebetulnya ketika ada kejahatan terjadi, orang tidak mau banyak menolong. Ya, orang malah malah mendistribusikan tanggung jawabnya, itu dalam konteks teori ya, kepada pihak-pihak yang lain. Dari data Pusat Informasi Kriminalitas Nasional Bareskrim Polri, tindak kejahatan paling banyak terjadi pada rentan waktu jam 6 petang hingga jam 10 malam, serta jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Selain itu, rumah dan jalan umum menjadi lokasi paling sering terjadinya kriminalitas. Lantas, bagaimana masyarakat mencegah atau terhindar dari kejahatan di tempat ramai? Ketika kita berada di tempat umum, jangan pakai perhiasan. Jangan membawa barang yang kemudian dipersepsi sebagai barang mahal. Kalau Anda punya handphone, maka daripada dipamer-pamerkan atau daripada kita menerima telepon di tempat umum, lebih bagus tunda dulu ya. Tunda dulu, kita tidak angkat ketika ada telepon misalnya. Nah, itulah yang kemudian bisa membuat orang lain atau pelaku kejahatan tidak memilih Anda sebagai korban. Kriminalitas yang terjadi di tempat atau suasana ramai seakan jadi alarm keras bagi kita semua. Kenyamanan dan keamanan warga dipertaruhkan, sementara komitmen aparat penegak hukum kembali diuji. Kondisi tersebut menggiring kita meningkatkan kewaspadaan mandiri sebagai perisai utama keamanan serta keselamatan. Tim MTech Media melaporkan.